Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat pengukuran pengukuran pada potongan B atau perisai kombinasi ya, seperti pada gambar contoh ini ya. Jadi ada ukuran vertikal di belakang, ada ukuran vertikal di depan, dan ada ukuran horizontal di bawah ya. Seperti itu. Nah, ini adalah proyek kita ya, potongan B atau perisai kombinasi yang belum ada ukurannya. Bagaimana telah kita bahas banyak sekali ya. Saya jelaskan bahwa di samping kiri daripada potongan B atau perisai kombinasi itu ada potongan A ya, ada potongan A, dan puncak nok atau puncak atap utama daripada potongan B atau perisai kombinasi ini dia sejajar dengan puncak nok yang ada pada potongan A di sampingnya. Sehingga untuk ukuran vertikal di belakang, untuk ukuran vertikal utama itu kita tinggal mengcopy dari ukuran vertikal yang ada pada potongan A. Ya, jadi ukuran vertikal yang ada pada potongan A ini akan kita copy untuk potongan B. Karena memang potongan A dan potongan B ini kan sejajar ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kita mengkopinya karena ini dimension vertikal yang ada pada potongan A ini masih arah ke kiri, kita akan merubahnya ke arah kanan. Ya, seperti pada gambar contoh ini. Ya, kalau yang di potongan A, dia masih ke arah kiri. Dia lari ke arah sana, kiri. Sedangkan pada potongan B, ya, dia ke kanan. Jadi kita mirror ya, menggunakan icon mirror pada tab modify. Jadi yang kita mirror adalah ukuran vertikal, dimension vertikal pada potongan A. Nah, jadi ukuran vertikal ini dia menjelaskan ukuran pondasi. Ya, dari bawah ke atas pondasi, yaitu totalnya 80 cm. Kemudian ukuran slab beton di bawah ya, tingginya 20 cm. Kemudian 330 ini adalah lunas pasangan bata ya. Kemudian ada lagi 20 cm yaitu ukuran daripada ring balok beton ketinggiannya, dan 236,16 adalah ketinggian atap ya, dari puncak dari atas ring balok ke puncak nok. Ya, seperti itu. Dari atas ring balok ke puncak nok. Itu adalah ukuran daripada atap ya, ketinggian lunas atap. Jadi ukuran vertikal pada potongan A ini akan kita mirror ya, untuk dijadikan ukuran utama di belakang ya, potongan B atau perisai kombinasi. Dan ini dia mirror ya. Klik atau blok objek yang akan di mirror, kemudian klik icon mirror pada tab modify atau MI enter pada keyboard ya. Klik di dua titik pada posisi mirror, dalam hal ini atas bawah ya, lalu enter satu kali. Nyalakan ortho teman-teman ya, untuk mirror tegak lurus. Di langkah pertama ortonya dihidupkan dulu ya, ortho hidup. Oke, setelah ortho hidup, klik satu-satu dimension yang ada pada potongan A, dimension vertikal. Nah, jadi angka 80 diklik, 20 diklik, ya 330 diklik, seperti itu. 20 diklik, 236 ini diklik ya. Atau bisa di blok hijau seperti ini, tapi bloknya hati-hati ya. Nah, dia yang diklik hanya dimensionnya saja. Jangan sampai kena genteng, jangan sampai kena fondasi ya, seperti itu. Setelah dimension vertikal pada potongan A di blok semua, pada tab modify klik icon mirror ya. Pada tab modify klik icon mirror. Oke, kemudian kita klik di tempat kosong yang dekat dengan potongan A, garis vertikal, ukuran vertikal pada potongan A itu. Jangan di garisnya, jangan ya, dia menjauh seperti ini. Sedikit tapi jangan terlalu jauh ya. Nah, di tempat kosong seperti ini klik, tarik ke atas, contohnya ya, klik di ruang kosong di atas itu, lalu enter satu kali. Nah, itu hasilnya ya. Ini hasilnya. Lalu garis ini, dimension yang sudah di mirror ini akan kita move ke belakang ini ya, potongan B, mendekati. Nah, menggunakan icon move pada tab modify.
Nah, klik atau blok objek yang akan di move yaitu semua dimension vertikal yang sudah di mirror tadi. Kemudian klik icon move pada tab modify atau M enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Jadi langkah pertama blok dulu nih ya semua garis vertikal yang sudah di mirror. Nah, kemudian pada tab modify klik icon move. Pada tab modify klik icon move. Nah, kita pergi ke garis 80 bagian bawah ya. Garis 80 bagian bawah ini di kakinya itu kan ada titik tuh ya. Anda klik titik bagian bawah dari dimension 80 itu. Lambang not seperti itu di titiknya ya, klik situ. Nah, tarik ke sini. Nah, taruh di garis bagian bawah daripada garis tanah itu ya, pojokan itu. Daripada potongan B ini ya. Di bawah ini klik di situ pas di pojokan lambang endpoint. Nah, seperti itu ya. Maka 80 dia menjelaskan tentang ukuran pondasi, ketebalan, kedalaman ya. Terus ini adalah ketinggian daripada slope ya 20. Dan kemudian ini 330 lunas pasangan bata. Kemudian 20 ring balok beton ya. Kemudian 236 adalah tinggi atap. Oke. Nah, ini ukuran belakang sudah selesai. Nah, kita masuk ke ukuran depan seperti bagaimana pada gambar contoh ini. Jadi seperti ini ukuran depan, jadi dia 80 ukuran pondasi sama 20 ukuran ring slope beton sama. Terus di sini ada 260 ya. Nah, 260 itu dari permukaan atas slope beton ke permukaan bawah balok gantung, dinding gantung ya, ini dinding gantung. Nah, kemudian ada nilai 70 ya. Nilai 70 ini adalah dari garis balok gantung ke bagian bawah ring balok. Jadi dari garis balok gantung ke bagian bawah ring balok ini, garis bawah ring balok itu adalah 70 cm. Nah, dan 20 cm ini adalah ketebalan ketinggian ring balok ya. Nah, dan kemudian 141,31 adalah ukuran dari atas ring balok ke puncak nok teras. Oke ya. Nah, jadi untuk membuat seperti itu kita mengcopy ya. Kita copy lagi dimension yang ada di potongan A. Ya, menggunakan icon copy pada tab modify. Ya, klik atau blok dulu objek yang akan di copy semua dimension vertikal pada potongan A. Kemudian klik icon copy pada tab modify atau CO enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali jika selesai, enter atau escape. Nyalakan ortho jika teman-teman ingin copy tegak lurus ya, karena memang potongan A dan potongan B ini tegak lurus. Jadi menyalakan ortho lebih bagus lagi ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita klik garis 80, 20 ini ya. Klik satu-satu atau blok satu kaligus seperti ini. Ya, ukuran vertikal daripada potongan A. Kemudian kita klik icon copy pada tab modify ya. Pada tab modify klik icon copy. Nah, kemudian kita besarkan kaki daripada nilai 80. Nah, ini ya. Nilai 80 ini kakinya itu ada di pojokan ini ya. Pojokan bawah daripada garis putih itu ya. Garis batas tanah ya. Lambang endpoint klik di situ. Geser ke sini. Ke teras. Nah, ya. Geser ke teras. Klik di batas tanah pojokan bawah itu ya. Batas tanah pojokan bawah daripada teras itu ya. Batas tanah ya. Batas tanah yang rata dengan bawah pondasi itu. Ini pojokan kanan bawah ya. Klik di situ lambang endpoint. Enter satu kali untuk mengakhiri copy. Ya, enter satu kali untuk mengakhiri copy. Nah, jadi ini di copy. Ya, di copy langsung dari potongan A. Kenapa di copy? Karena dia searah. Ya, di arahnya ke kiri, yang di sini juga ke kiri. Jadi di copy aja. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan di sini ada ukuran lain-lain lagi ya. Ini ada ukuran 260, 70, dan seterusnya ya. Itu bagaimana cara membuatnya? Nah, caranya kita menggunakan garis bantu construction line pada tab draw. Menggunakan garis bantu construction line pada tab draw dan ortonya hidup ya, ortonya hidup.
Jadi pada tab draw klik construction line seperti itu. Kemudian klik garis tadi, kalau nggak salah ini nilai 80 self beton sudah ada ya. Nilai 20. Nah, 20 untuk permukaan self beton sudah ada, 80 untuk fondasi sudah ada. Nah, tadi kalau nggak salah dari permukaan atas self beton ke permukaan bawah daripada dinding gantung kan yang disuruh ukur 260 kan. Nah, jadi pada tab draw kita klik construction line. Pada tab draw klik construction line, lalu klik di dinding gantung garis bawah itu ya. Pas di garisnya klik, tarik secara horizontal, klik di ruang kosong situ, enter satu kali. Nah, ini garis bantu namanya ya. Nah, kemudian kita klik garis ukuran 330 ini, kita klik. Atau kita blok ya. 330 saja yang diblok. Maka dia akan muncul titik-titik biru seperti itu. Nah, pada titik biru bagian atas, nah, titik biru yang ini kan perhatikan. Jadi 330 itu yang di sini titik dan di sini anak panah. Nah, kalau saya blok 330 ya, dimension 330, yang ini nih ada titik yang titik ini nanti dia jadi biru. Kalau saya blok seperti ini, titik di kaki ini kaki namanya ya. Kalau yang di anak panah itu kepala, ya. Kalau yang ini kaki. Yang titik itu kaki. Jadi kalau saya blok 330, maka kaki yang berbentuk titik itu dia menjadi biru. Nah, klik titik biru itu satu kali, lepas, lalu geser ke bawah. Ini mengedit seperti ini, ortonya hidup ya. Mengedit seperti ini, orto tetap hidup, jangan dimatikan, tetap hidup. Kita geser ke bawah. Nah, klik di titik di garis yang di bawah itu, garis putih itu, garis bantu itu, klik di situ. Nah, seperti itu ya. Kemudian nah ya, selesai. Teman-teman perhatikan. Nah, maka escape ya untuk membatalkan blok. Klik tombol escape untuk membatalkan blok. Jadi nilai 260 ini telah 330 tadi telah berubah ukuran menjadi 260 karena kita geser kakinya ini. Seperti itu, dari atas kita geser ke bawah. Setelah selesai ini garis bantunya di blok, lalu tekan delete pada keyboard, dihapus ya, garis bantunya dihapus. Nah, kemudian kita akan membuat lagi ukuran ya, dari bawah tembok gantung pada teras ke bawah ring balok. Kenapa kok ke bawah ring balok ya pada bangunan utama? Karena nilai 20 ini dia sejajar dengan bagian bawah daripada ring balok, gitu ceritanya. Ada banyak cara sih teman-teman ya. Cara yang paling mudah ya kita copy aja. Jadi cara paling mudah ya kita copy aja nih nilai 20 ini, kita copy ke bawah karena di sini tidak ada ukuran kan. Kita bisa membuat ukuran baru pakai linear atau klik dimension, klik linear, klik titik dimension yang di bawah ke titik dimension yang di atas, gitu aja. Tarik ke sini, paskan anak panahnya dan klik di situ. Selesai. Ini cara pertama ya. Langsung dapat tuh nilai 70. Nah, ada juga cara kedua. Ya, cara kedua itu kita copy dulu nilai 20 ini. Ya, nilai 20 ini kita copy menggunakan icon copy pada tab modify. Nah, perhatikan. Klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian klik icon copy pada tab modify atau CO enter pada keyboard. Klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai, enter atau skip pada keyboard ya. Nah, itu langkah pertama tadi, kita klik dimension, klik linear, klik ujung kaki garis 260 yang di titik itu, dan klik di titik bagian bawah dari nilai 20. Nah, kemudian tarik, paskan anak panahnya, klik di ujung anak panah tetangga. Nah, 270 kan. Nah, cuman ini kan ukurannya ini besar, yang ini ukurannya kecil. Kan nggak simetris. Ya. Nah, kalau ini mau disamakan boleh pakai properties di atas.
modify, klik properties. Nah, seperti saya ajarkan itu, muncul kotak properties seperti ini. Ya, lalu klik nilai 70 ini blok. Perhatikan ya, ini teman-teman tidak boleh blok apa-apa. Ya, klik modify, klik properties, maka muncul kotak properties seperti ini ya. Seperti yang sudah kita ketahui, ya, saya klik seperti ini, dia tergeser seperti ini ya. Ini teman-teman mungkin sudah sangat paham sekali dengan kotak properties ya. Nah, teman-teman bisa klik ini nilai 20 diklik contohnya. Yang lain jangan diblok ya, tidak boleh ada objek yang terblok. Teman-teman blok nilai 20 seperti itu. Kemudian ini klik di line and row ini, klik di titik abu-abunya itu, di garis abu-abunya diklik, tahan sampai muncul tangan ya, geser ke atas. Nah, di sini ada teks ya, teks high-nya 12. Jadi besar teks daripada nilai 20 itu 12. Kalau 70 ini, nah batalkan dulu blok yang lain ya dengan klik tombol escape pada keyboard. Habis itu kita blok nilai 70. Nah, kemudian ini kita klik garis biru abu-abu ini, diklik, tahan, geser ke atas ya sampai muncul tanda tangan, baru geser ke atas. Itu high-nya 20. Nah, dirubah ke 12. Blok nilai 20 teks ini ya, teks. Kemudian teks high dari 20 rubah ke 12. Maka secara otomatis nilainya sama-sama kecil tuh. Klik tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Nah, bisa dengan cara seperti ini. Nah, cuman kita matikan dulu properties ya. Cuman kalau cara seperti itu kan mungkin harus klik properties, modify properties, atau MO enter pada keyboard ya, properties. Nah, mungkin kalau kelamaan, ini coba saya hapus ya. Saya blok nilai 20, saya tekan delete pada keyboard, maka dia terhapus. Ada juga cara paling mudah tanpa harus pakai properties ya. Caranya kita mengcopy nilai 20 ini ke bawah menggunakan icon copy pada tab modify. Tadi itu, klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian klik icon copy pada tab modify atau CO enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Selesai, enter atau escape. Langkah pertama tadi kita pakai modify properties, langkah kedua kita pakai copy nilai 20 ini. Yang kecil ini yang kita copy. Kita blok nilai 20, kemudian pada tab modify klik icon copy. Nah, kemudian klik ujung anak panahnya ya, bagian bawah daripada nilai 20 itu. Nah, tarik ke bawah, paskan dengan ujung anak panah tetangga. Paskan ya, seperti itu. Nah, lalu enter satu kali pada keyboard. Nah, ini sudah pas ya, sudah segaris. Jadi nilai 20-nya ada di bawah, ada di atas. Kemudian nilai 20 yang di bawah tuh diklik atau diblok seperti ini ya. Muncul kotak-kotak hijau biru seperti itu. Nah, ini yang kotak biru di bawah ini atau yang bagian sini adalah kotak biru kaki. Nah, kotak biru kaki bagian atas itu Anda klik satu kali, lepas. Geser ke atas, paskan dengan titik yang di atas itu. Titik bagian bawah daripada nilai 20 yang di atas. Lambang node, klik ya di situ. Nah, kemudian ini nilai 70-nya kan masih di bawah ya. Nah, kita geser ke tengah. Anda perhatikan antara 7 sama 0 itu ada titik biru. Ini posisinya masih terblok ya. Titik biru itu Anda klik di antara 7 dan 0 itu, Anda klik, lepas, geser ke tengah. Ya, masih pada garis, cari lambang segitiga atau midpoint. Klik di situ. Nah, setelah selesai, klik tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Nah, itu cara kedua. Jadi teman-teman boleh pakai cara mana aja ya, bebas. Nah, kemudian teman-teman ini ada teras ya, atap teras ya. Ini masih rata dengan atap yang ini. Ya, jadi ukuran atap, dimension atap ini masih rata dengan atap yang ada di belakang atap utama. Sedangkan ukuran atap utama kan sudah ada di belakang. Jadi yang di sini kita membuat untuk ukuran atap teras ya. Bagaimana sih caranya? Ya, caranya sama juga, di blok nih. Ya, di blok dimension teras muncul, ini adalah kaki ya. Ini adalah kaki ya. Kaki ini kalau nggak di blok dia berbentuk titik. Kaki dimension ini. Kalau saya blok dimensionnya maka kakinya berbentuk titik kotak biru kecil. Nah, klik pada kotak biru kecil pada kaki dimension 236 itu. Klik satu kali, lepas. Geser ke bawah.
Nah, ini ortonya menyala ya, supaya hasilnya bagus. Klik di garis paling atas daripada nok itu. Pas di situ lambang perpendikular. Nah, ini hasilnya ya. Seperti itu teman-teman. Nah, itu ya. Nah, teman-teman bisa menggeser garis ini mundur ke belakang ya. Garis ini bisa mundur ke belakang, caranya blok ini garis, nah, nilai ukuran atap ini di blok, muncul kotak biru di ujung bawah sini ya. Di sini ada kotak biru, Anda klik. Satu kali lepas, geser ke sini. Ini ortonya menyala ya, orto wajib menyala. Mengedit seperti ini orto wajib menyala. Ya, ortonya wajib hidup ya. Nah, kemudian geser ke sini dan klik di sini. Nah, jadi dia sedikit mundur ya. Escape satu kali pada keyboard untuk membatalkan blok. Nah, itu dia hasilnya teman-teman ya. Ukuran depan, ukuran belakang, sudah semua ya. Selanjutnya kita masuk ke ukuran daripada ukuran horizontal bagian bawah itu ya. Ini dia. Nah, ini ukurannya 300, 150, 300, 150. Ya, kalau saya perhatikan teman-teman, ya ukuran itu ada pada denah loh di bawahnya itu. 300, 150, 300, 150. Ya. Nah, jadi bukankah denah ini rata dengan potongan B? Nah, ini ada metode baru lagi. Kalau pada potongan-potongan sebelumnya kan kita bikin manual-manual kan dari apa namanya, tengah-tengah slop ke tengah-tengah slop selanjutnya, lalu ke tengah-tengah slop lagi selanjutnya, ke tengah-tengah slop lagi selanjutnya. Terus untuk ke sini kita tarik, masukkan nilai 150 kan. Nah, itu cara itu berkali-kali kita lakukan. Nah, sekarang ada cara yang baru nih. Cara baru adalah kita mengcopy dimension yang ada di denah. Yang di copy adalah dimension yang bagian bawah, yang ukurannya sama ya, 300, 150, 300, 150. Nah, ini metode baru supaya teman-teman lebih kaya akan wawasan ya, cara menggambar ilmu gambar bangunan. Tetap kita menggunakan icon copy teman-teman pada tab modify. Ya, klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian klik icon copy pada tab modify atau CO enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali, jika selesai enter atau escape. Nyalakan orto untuk copy tegak lurus. Nah, mengingat denah ini dia sejajar dengan potongan B di atasnya, otomatis ukuran ini ya, ukuran dimension ini dia sudah pasti sejajar dengan dinding-dinding pada potongan. Ya, sudah pasti itu. Jadi kita copy menggunakan orto, copy tegak lurus. Ya, perhatikan, nyalakan orto untuk copy tegak lurus. Ya, ini nih. Nah, jadi kita copy-nya tegak lurus. Kita blok dulu nih dimension-dimension yang ada di bawah ini, yang denah bagian bawah itu. Ya, yang lari ke arah seperti ini, arah horizontal ya. Di blok dulu seperti ini. Ya, kecil, blok kecil atau diklik satu-satu. Yang penting jangan kena objek lain ya, cukup dimension horizontal ini aja. Kita blok, lalu pada tab modify klik icon copy. Pada tab modify klik icon copy. Setelah itu kita klik di ruang kosong ini, nggak apa-apa ya, di ruang kosongnya Anda klik, tarik ke atas seperti ini, perhatikan, ya, meskipun Anda klik di tempat lain, tapi mata kita melihat ke perpindahan ukuran, ya, kemudian kita klik di situ, lalu enter satu kali untuk mengakhiri copy. Nah, sekarang dimensionnya sudah pas, ya. 300 adalah ukuran dari dinding ini ke dinding ini pada as point atau pertengahannya. 150 adalah ukuran dari dinding ini ke dinding ini pada pertengahannya. 300 adalah ukuran dari dinding ini ke dinding ini pada pertengahannya. 150 adalah ukuran dari tiang teras ke dinding depan pada pertengahannya. Selesai? Itu metode lain teman-teman ya. Kalau metode-metode manual lainnya, saya pikir ukurannya sama teman-teman, sama aja seperti video sebelumnya. Teman-teman bisa melihat pada video sebelumnya. Oke. Nah, langkah selanjutnya, ini tidak saya pakai ya, potongan A yang ini saya blok. Ya, saya tekan delete pada keyboard.
Nah, jadi nggak ada itu ya. Nah, yang ada hanya potongan B atau perisai kombinasi yang lengkap dengan ukuran dan seterusnya, ya, dan potongan A yang ada ukuran di sebelahnya. Ini ya, ini mereka ini satu paket, wajib bersama selamanya ya. Nah, kemudian dengan denah dan rangka-rangka atap yang ada di bawahnya semua. Nah, kemudian kita satukan mereka ya dengan cara kita membuat rektang seperti pada gambar contoh ini. Ya, ini rektang ya. Bingkai lah ibaratnya. Jadi kita simpan dalam bentuk berkas. Nah, jadi ini rektang ya pada tab draw. Klik rektang pada tab draw. Sekali lagi klik rektang pada tab draw. Kemudian klik di luar pojok kiri atas seperti ini ya, jauh sekali. Nggak terlalu jauh-jauh amat ya, segini cukup. Tarik ke bawah secara diagonal ya. Nah, tarik ke bawah secara diagonal seperti ini, lalu klik di situ. Nah, inilah atap perisai kombinasi potongan A dan potongan B. Telah selesai. Ya, jika telah selesai, klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard sampai muncul tulisan key save pada command line untuk menyimpan project. Selanjutnya kita akan masuk ke video-video berikutnya teman-teman ya, yaitu tentang tampak. Ya, demikian kita sudah simpan ya, klik save ya atau Ctrl S pada keyboard sampai muncul tulisan key save pada command line untuk menyimpan project. Demikian teman-teman, assalamualaikum, salam sejahtera.